Leon ditemani Ronald dan Bella kini tengah berada di dalam sebuah helikopter. Ronald yang menjadi pilot helikopter itu. Tujuan penerbangan mereka tentu saja menuju desa misterius yang diceritakan oleh Silva dan Josette 2 hari yang lalu. Semua persiapan sudah selesai dan misi kali ini adalah sebuah misi rahasia yang hanya diketahui oleh mereka bertiga. Leon memeriksa kesiapan beberapa senjata yang akan dibawanya dalam penyusupan itu. Dia pun segera memakai jaket anti pelurunya. Sedangkan Bella sibuk mengamati pemandangan sekitar dengan menggunakan sebuah teropong. "Aku rasa itu dia tempatnya," ucap Bella yang seketika menarik perhatian Leon. Bella menyerahkan teropong di tangannya pada Leon yang dengan sigap diterima olehnya. Leon mengamati tempat yang dimaksud Bella. Tempat itu merupakan sebuah area yang dibentengi dengan tembok yang menjulang tinggi, sama persis seperti cerita Silva. Selain itu, dari atas pun bisa terlihat dengan jelas hutan belantara yang mengelilingi tempat itu. Pastinya hutan itu adalah hutan yang dimaksud oleh Silva. Seulas senyum tersungging di bibir Leon ketika dia melihat sebuah gedung megah yang di bagian atasnya terdapat sebuah menara. Keadaan di tempat itu sama persis seperti yang diceritakan Silva. Leon bersyukur karena dia memutuskan untuk mempercayai cerita gadis itu. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia memutuskan untuk mengabaikannya dan menganggapnya hanya sebuah lelucon belaka. "Bagaimana, Kapten? Apa benar ini tempatnya?" tanya Ronald meminta kepastian. "Iya, kurasa memang itu tempatnya. Ron, turunkan aku di dekat gedung itu. Tapi pastikan helikopter ini tetap terbang tinggi. Jangan sampai mereka menyadari kehadiran kita. Aku akan turun dengan menggunakan tali." "Baiklah, Kapten." Ronald memahami apa yang harus dilakukannya. Dia kembali melanjutkan helikopter itu menuju ke dekat gedung yang dimaksud oleh Leon tadi. Helikopter itu terbang cukup tinggi hingga gedung megah itu terlihat kecil dari atas sana. Leon mempersiapkan semuanya. Dia mengikatkan tali yang sangat panjang pada salah satu bagian helikopter. Dengan menggunakan tali itu, dia akan turun ke bawah. "Wow, fantastis," ujarnya ketika dia melihat cukup jauh jaraknya dengan tanah. "Apa aku harus menurunkan helikopter ini sedikit?" tanya Ronald, menyadari helikopter ini terbang terlalu tinggi. "Iya, turunkan sedikit lagi." "Oke." Ronald menuruti permintaan Leon. Dia menurunkan helikopter itu sedikit demi sedikit dan berhenti ketika Leon menyuruhnya untuk berhenti. "Apa kau yakin akan turun sendirian? Aku tidak keberatan untuk menemanimu." Bella menatap penuh khawatir pada Leon. Dia mengingat cerita Silva tentang kengerian tempat itu. Dia tak mampu membayangkan jika Leon berhasil ditangkap oleh mereka. Entah apa yang akan terjadi padanya jika hal itu terjadi. Bella tak sanggup, bahkan tak ingin membayangkannya. "Aku akan turun sendiri. Tidak perlu cemas, ini hal yang biasa kulakukan. Seharusnya kau tahu itu, Bel." Bella mengangguk. Dia nyaris melupakan siapa pria pemberani di hadapannya itu. Hal yang bodoh karena dia sempat mengkhawatirkannya. Seharusnya dia tahu persis bahwa Leon seorang spesialis yang nyaris tak pernah gagal ketika menjalankan tugasnya. Dia adalah salah satu prajurit terhebat dan terbaik yang dimiliki WFM. "Kalian tunggulah di dekat sini. Ingat, jangan sampai ada yang melihat kalian. Ron, pastikan kau mendaratkan helikopter ini di tempat yang aman. Aku akan memberikan tanda pada kalian ketika tiba saatnya. Kalian harus menjemputku nanti." "Aku tidak akan memberikan tanda yang akan menimbulkan keributan. Aku tidak ingin mereka menyadari kehadiran kita. Jadi pasang mata kalian baik-baik untuk melihat tanda dariku." "Siap, Kapten," jawab Bella dan Ronald serempak. "Aku pergi dulu." "Hati-hatilah, Kapten." Setelah itu Leon melemparkan tali yang diikatkannya pada bagian helikopter itu ke bawah untuk berjaga-jaga seandainya dia jatuh. Dia sudah memakai parasut di punggungnya, sedangkan di bagian depan tubuhnya dia menggendong sebuah ransel. Sebenarnya bisa saja dia turun menggunakan parasut, tapi kekhawatiran akan ada seorang yang menyadari parasut itu membuatnya memilih untuk turun menggunakan tali, meski resikonya terlalu tinggi. Leon mulai turun dengan perlahan dari helikopter itu.
dia merangkak turun menggunakan tali. Sedikit demi sedikit, dia mulai menjauh dari helikopter. Leon memang pantas menyandang gelar sebagai prajurit terbaik, karena perlahan namun pasti, dia berhasil turun sampai kakinya menapak di tanah. Dia memberikan sebuah kode dengan tangannya agar Ronald menerbangkan kembali helikopter itu. Tak perlu menunggu lama, Ronald menerbangkan helikopter itu, meninggalkan area desa berbahaya. Leon mengedarkan pandangannya ke segala penjuru tempat itu. Seperti yang diceritakan Silva, tempat itu memang tampak seperti sebuah desa. Cukup banyak rumah di tempat ini. Dia juga melihat beberapa gubuk di sana. Dan benar saja, banyak tulang belulang berserakan di sepanjang jalan, dan darah kering berceceran di mana-mana. Aroma di tempat ini pun sangat memuakkan, membuat Leon segera menutup hidungnya dengan masker yang untungnya dia bawa. Sebenarnya masker itu dibawanya untuk berjaga-jaga jika dirasa udara di tempat ini sudah terkontaminasi virus atau zat berbahaya apapun. Sejauh mata memandang, Leon tak melihat satu orang pun di tempat itu. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gedung yang sudah berada di dekatnya. Dia mengambil gedung itu dengan penuh kehati-hatian. Dia amat menyadari resiko besar yang akan dihadapinya seandainya penyusupan ini sampai diketahui oleh entah siapapun orang-orang yang sengaja menciptakan desa terkutuk ini. Entah sebuah keberuntungan, kebetulan, atau mungkin sebuah kesengajaan, pintu gedung itu dalam keadaan terbuka. Leon sempat ragu untuk memasuki gedung itu. Berdasarkan cerita Silva, di dalam gedung itulah para Vector bersarang. Namun mengingat tujuannya datang ke tempat ini untuk membuktikan kebenaran cerita Silva, membuatnya mengenyahkan keraguannya. Dengan mantap, dia langkahkan kakinya memasuki gedung itu. Leon menyadari banyaknya kamera CCTV yang terpasang di dalam gedung itu. Dia sadar, sulit rasanya membuat tubuhnya tidak terekam kamera itu. Rasanya mustahil penyusupan ini tidak diketahui oleh mereka. Tidak ada pilihan lain, aku harus tetap maju. Gumamnya pelan. Leon mengeluarkan salah satu senjata yang disembunyikan di balik jaketnya. Di punggungnya ada sebuah ransel yang penuh dengan senjata. Bahkan Leon sudah menyiapkan beberapa granat yang sekiranya dibutuhkannya dalam keadaan terdesak. Dia terus melangkah maju semakin dalam memasuki gedung itu. Langkahnya terhenti ketika dia melihat sebuah pintu yang bertuliskan Vector. Dengan gerakan perlahan dan penuh kewaspadaan, dia membuka pintu itu. Ruang itu tampak seperti sebuah aula. Kedua matanya membola ketika melihat banyaknya pria berpakaian militer sedang berbaris dengan rapi. Tubuh mereka kekar layaknya prajurit yang sengaja membentuk otot tubuh mereka dengan banyaknya latihan yang mereka lakukan. Mereka berdiri mematung layaknya robot, dan di bagian pundak mereka tertempel sebuah benda persegi dengan lampunya yang berkedip-kedip. Baiklah, jadi mereka ini yang dinamakan Vector, zombie berotak cerdas, batinnya. Leon mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Dengan menggunakan kamera ponsel itu, dia memotret sekumpulan Vector itu. Dia pun merekam mereka. Kurasa ini cukup untuk dijadikan bukti, batinnya lagi. Lalu dia kembali melangkahkan kakinya, meninggalkan aula itu. Sejauh ini, penyusupan rahasianya telah berjalan dengan sukses. Situasi masih aman dan tenang, yang menandakan mereka belum menyadari kehadirannya. Namun hal itu justru membuat Leon merasakan sebuah kejanggalan. Banyak kamera CCTV di gedung ini, dan rasanya mustahil dirinya tidak terekam kamera itu. Tapi Leon mencoba berpikir positif. Mungkin orang-orang itu tidak memperhatikan rekaman kamera itu. Leon anggap hal ini sebagai keberuntungan untuknya. Meski tak dapat dipungkiri, adanya kemungkinan situasi ini merupakan sebuah jebakan. Langkahnya kembali terhenti ketika dia melihat sebuah pintu tanpa ada tulisan apapun pada daun pintunya. Rasa penasarannya membuat dia memberanikan diri untuk membuka pintu itu, mengabaikan resiko apapun yang akan dihadapinya di balik pintu itu. Leon tersentak ketika melihat isi dari ruangan itu. Banyak jasad pria yang terbaring kaku di tempat tidur. Dia menghampiri jasad-jasad itu, seperti halnya para Vector yang dilihatnya di aula tadi. Para jasad-jasad itu pun tertempel di sebuah benda persegi di bagian pundak mereka.
Lampu pada benda itu tampak mati, dan hal itu membuat rasa ingin tahu memenuhi batin Leon. Dia mendekati salah satu jasad dan dengan berani memegang benda persegi di pundak jasad itu. Dia berusaha untuk mencabutnya, tapi benda itu sangat keras dan seolah-olah tertanam di dalam tubuh jasad itu. Meski Leon telah mengerahkan seluruh tenaganya, usahanya sia-sia. Dia tidak sanggup melepaskan benda itu dari pundak jasad itu. Leon menatap sekeliling ruangan itu. Tidak ada apapun di sana selain jasad-jasad pria yang terbujur kaku. Dia kembali memotret dan merekam keadaan di ruangan itu dengan ponselnya sebagai tambahan bukti yang kelak akan diperlihatkannya pada atasannya. Merasa sudah selesai dengan tugasnya dan sudah tidak menemukan apapun lagi di ruangan itu, Leon memutuskan untuk kembali melangkahkan kakinya. Dia membuka pintu dengan perlahan dengan berjaga-jaga. Dia bernapas lega ketika suasana di luar masih aman. Langkahnya kembali memasuki gedung semakin dalam, dan untuk ketiga kalinya, langkahnya terhenti ketika dia melihat sebuah tulisan laboratori di sebuah daun pintu. Dia membuka pintu itu dan menatap sekeliling ruangan itu sebelum benar-benar memasukinya. Tampaknya keberuntungan memang mengiringi langkahnya hari ini, karena didapatnya di dalam ruangan itu tampak kosong. Tak ada siapapun di sana. Leon masuk ke dalam ruangan itu. Dia melihat sebuah tabung berukuran besar, dipenuhi cairan berwarna biru. Ada seorang pria di dalam tabung itu, dengan kedua matanya yang tertutup. Pria itu dalam keadaan polos, tak tertutupi selai benang apapun. Banyak bekas jahitan di tubuhnya, yang menandakan banyak luka parah yang dideritanya. Jika melihat wajah pria itu, Leon memperkirakan usianya masih remaja, mungkin sekitar 16 tahunan. Leon memalingkan tatapannya dari pria dalam tabung itu dan memilih untuk menatap ke sekeliling ruangan. Dia mendekati sebuah rak dan matanya membelalak ketika dia menemukan beberapa botol kecil di sana. Bentuk botol itu kecil dan berbeda-beda. Ada tulisan di botol itu yang menunjukkan cairan apa yang berada di dalam botol itu. Leon menemukan cairan formalin yang tentu saja mereka gunakan untuk mengawetkan jasad-jasad pria yang akan mereka jadikan vektor kelak. Ada beberapa botol bertuliskan HVS. Leon merasa yang ditemukan ini merupakan benda-benda yang sangat penting, yang menjadi alasan dia dapat menguak rahasia di balik para vektor diciptakan. Dia mengambil satu botol bertuliskan HVS dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Lalu dia pun kembali memotret dan merekam keadaan ruangan itu dengan ponselnya. Ketika dia memutuskan untuk keluar dari ruangan itu, dia urungkan niatnya ketika matanya menangkap sebuah berangkas terbuat dari besi. Ada tulisan genom pada berangkas itu. Dia membuka pintu berangkas itu yang untungnya tidak terkunci. Seulas senyum tersungging di bibirnya ketika dia melihat benda persegi yang menempel di pundak para vektor berada di dalam berangkas itu. Senyumnya memudar ketika telinganya menangkap suara langkah kaki dari arah luar ruangan. Dia yakin suara itu sudah berada di depan pintu ruangan. Jantungnya berdegup kencang. Bahaya. Leon berada dalam bahaya besar. Seseorang akan masuk ke dalam ruangan ini, dan entah apa yang akan dialaminya jika dia tertangkap basah sedang menyusup. Terdengar suara pintu terbuka, menambahkan seseorang memasuki ruangan. Seorang pria dengan balutan jas putih khas dokter menatap dalam diam ke arah tabung raksasa di mana seorang pria berada di dalamnya. Setelah mengamati sesaat tubuh pria remaja di dalam tabung itu, dia kembali melangkahkan kakinya. Kali ini menuju sebuah rak yang dipenuhi beberapa botol kecil yang berderet rapi. Diambillah salah satu botol yang bertuliskan kata HVS. Lalu dia mengambil sebuah alat suntik dan memasukkan cairan di dalam botol itu ke dalam suntikan itu. Suara pintu terbuka kembali terdengar. Kali ini menampakkan seorang pria parubaya dengan kacamata bertengger di wajahnya masuk ke dalam ruangan. Sudah kuduga kau ada di sini, Dr. Edward, ujar pria itu menghampiri pria yang dia panggil Dr. Edward tadi. Apa sudah waktunya? Tanyanya lagi, dan kini dia sedang memperhatikan Dr. Edward menyuntikkan cairan HVS pada selang yang terhubung dengan tubuh pria
di dalam tabung raksasa. Kau yakin dia bisa menjadi Vector yang kuat, seperti Vector yang kita ciptakan sebelumnya? Menurutku tubuh anak itu masih terlalu muda. Seharusnya kau biarkan dia menjadi santapan para Vector saja. Tidak, Mak. Aku yakin dia akan berguna. Lagi pula, lebih baik kita jadikan dia salah satu pasukan daripada dibiarkan menjadi santapan mereka. Pria bernama Mark itu hanya mampu terdiam. Dia tahu betul kedudukan Dr. Edward lebih tinggi darinya. Karena itu, dia hanya bisa menyetujui keinginan pria itu. Ngomong-ngomong, kapan orang itu akan memberikan perintah? Aku sudah tidak sabar menunggu pasukan ciptaan kita beraksi, ucap Mark sambil terkekeh. Kita hanya ilmuwan yang ditugaskan untuk menciptakan mereka. Tidak perlu ikut campur masalah misi itu. Cukup kerjakan tugas yang diberikan pada kita. Edward berucap dengan serius. Terlihat jelas, dia tidak menyukai topik pembicaraan Mark tadi. Iya ya, baiklah, aku minta maaf. Aku hanya ingin melihat hasil pekerjaan kita. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Edward mengabaikan perkataan Mark kali ini. Dia berjalan menuju ke arah berangkas. Dia melotot marah ketika menyadari pintu berangkas itu dalam keadaan tidak terkunci. Mark, ini pasti ulahmu. Kau lupa mengunci pintu berangkas ini. Bentaknya penuh amarah pada Mark bawahannya yang menurutnya terlalu ceroboh dan banyak bicara. Maaf, sepertinya aku memang lupa menguncinya. Tapi tidak perlu khawatir begitu kan? Lagi pula, hanya ada kita di desa ini. Tidak mungkin ada orang yang akan mengambilnya. Jangan ceroboh, kita tetap harus waspada. Tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang akan menyusup kemari. Mustahil itu terjadi. Seandainya itu terjadi pun, orang itu tidak mungkin bisa melarikan diri dari tempat ini. Seperti anak-anak remaja yang tempo hari datang kemari. Mereka akhirnya mati dengan sia-sia. Mark tersenyum sinis mengingat beberapa anak muda yang masuk ke dalam desa itu dan berakhir dengan kematian mereka yang tragis. Tentu yang mereka maksud itu adalah Silva dan kedua sahabatnya. Tanpa mereka sadari, seseorang yang tengah bersembunyi di dalam sebuah lemari di dalam ruangan itu mengembuskan nafas lega mendengar pembicaraan mereka. Orang itu yang tidak lain adalah Leon merasa bersyukur karena tampaknya orang-orang di desa ini tidak menyadari bahwa Silva masih hidup sampai detik ini. Jelas, dia akan berada dalam bahaya seandainya mereka tahu bahwa dia masih hidup, bahkan telah melaporkan tentang tempat ini pada WFM. Apa kau akan memangsa genom pada anak muda itu sekarang? Tanya Mark setelah melihat Edward mengambil salah satu alat berbentuk persegi yang mereka sebut genom dari dalam berangkas. Begitulah, timpal Edward singkat. Aku akan membantumu. Sebentar, aku ganti pakaian dulu. Jantung Leon berdetak dengan cepatnya ketika menyadari pria bernama Mark itu tengah berjalan menuju ke tempat persembunyiannya. Iya, dia memang sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian. Banyak jas putih khas pakaian dokter di dalam lemari itu. Leon meneguk salivanya ketika dia dengar suara langkah kaki itu semakin mendekatinya. Sesaat sebelum kedua tangan Mark membuka pintu lemari, suara sirine terdengar, membuatnya mengurungkan niatnya untuk membuka lemari itu. Sudah waktunya berkumpul, ayo pergi, ajak Edward, dan segera dituruti Mark. Mereka berdua meninggalkan ruangan itu, dan detik itu pun Leon mengembuskan nafasnya lega. Dia menghapus keringat yang entah sejak kapan terus menetes dari pelipisnya. Sepertinya Tuhan masih berbaik hati menyelamatkanku, batinnya. Dia pun bergegas keluar dari lemari. Tanpa kewaspadaan, dia langsung membuka pintu ruangan bermaksud untuk meninggalkan ruangan laboratorium itu. Namun, kedua bola matanya membola. Tubuhnya seakan-akan membeku di tempat ketika tepat di depannya kini sudah berdiri 5 Vector yang mengelilinginya dengan senjata laras panjang di tangan mereka. Sebuah suara tepuk tangan terdengar. Vector-Vector itu menyingkir seolah-olah mereka sengaja memberikan jalan untuk entah siapapun orang yang sedang bertepuk tangan itu. Leon mengangkat kedua alisnya dan menatap tajam ke arah dua orang pintar yang berjalan menghampirinya. Kau lihat kan, Mark? Seperti yang kukatakan tadi, kita harus tetap waspada karena penyusup kapan saja
bisa masuk kemari. Dan sekarang penyusup bodoh ini sudah berhasil menemukan penelitian besar kita. Kuharap tidak ada benda yang dicurinya dari dalam laboratorium. Edward berucap dengan seringaian di wajahnya. Seperti yang kukatakan tadi juga padamu, Dr. Edward. Meskipun penyusup itu berhasil masuk, tapi dia tidak mungkin bisa kabur dari tempat ini. Seperti penyusup malang ini, dia akan menjadi salah satu bahan penelitian kita. Dia terlalu meremehkan keamanan di tempat ini. Bodoh sekali jika dia pikir kita tidak mengetahui aksi penyusupan ini. Mark ikut memperlihatkan seringaiannya, sedangkan Leon tersenyum sinis mendengarnya. Sebenarnya sudah dapat diperkirakannya bahwa keadaan yang terlalu tenang ini merupakan sebuah jebakan. Sejak awal, dia sudah mencurigainya. Begitu banyaknya kamera CCTV di gedung ini, rasanya mustahil dia bisa menyusup tanpa diketahui. Orang-orang yang sengaja menciptakan desa berbahaya dan misterius ini mana mungkin tidak memasang keamanan yang ketat untuk melindungi tempat ini. Tangan kanan Leon mengeluarkan sebuah benda bulat dari saku celananya, dan tanpa ragu, dia lemparkan benda itu ke lantai. Dalam sekejap, sebuah asap tebal memenuhi tempat itu, dan hal itu dimanfaat sebaik mungkin oleh Leon. Dia lari sekencang yang dia bisa menuju pintu keluar gedung itu. Sial, ini bom asap. Cepat kalian tangkap dan bunuh pria itu, teriak Edward, yang langsung dituruti oleh kelima Vector di dekatnya. Leon berlari sekencang-kencangnya. Dia bisa mendengar dengan jelas suara langkah kaki beberapa orang yang sedang mengejarnya. Tak perlu menembaknya, dia tahu tentulah 5 Vector yang mengelilinginya tadi yang mengejarnya. Ketika dia akhirnya tiba di pintu keluar gedung itu, dia membelalak kaget ketika tidak mendapati pintu keluar itu. Pintu itu kini digantikan sebuah pintu besi yang tertutup rapat dan tentunya tak bisa dibuka dengan tangan kosong. Suara tembakan bertubi-tubi dari arah belakang Leon. Dia tahu persis bahwa para Vector itu sudah berjarak cukup dekat dengannya. Beberapa peluru itu mengenainya. Beruntung, jaket anti peluru yang dikenakannya berhasil melindunginya. Tidak ada pilihan lain bagi Leon. Dia mengambil ancang-ancang cukup jauh dari pintu besi itu dan melemparkan sebuah bom granat pada pintu besi itu. Suara ledakan terdengar dan pintu besi itu hancur berkeping-keping. Leon berlari menembus asap tebal yang ditimbulkan ledakan tadi. Kini dia sudah berhasil keluar dari dalam gedung megah itu. Oh, sial, gumamnya ketika dirasakannya sebuah peluru menembus betisnya yang tak terlindungi jaket anti peluru. Kelima Vector itu masih mengejarnya dan tak henti menembakinya. Menyadari situasinya sedang tersudut, Leon melemparkan kembali 3 buah granat ke arah Vector-Vector itu. Rasakan itu, mati kalian, teriaknya merasa puas melihat ledakan besar di depannya. Dia yakin sekali para Vector itu tidak mungkin selamat dari ledakan itu. Akan tetapi, dia terenyak ketika melihat pemandangan di depannya kini. Kondisi 5 Vector itu sudah tidak utuh. Ada yang kehilangan kedua kaki mereka. Ada juga yang bagian atas dan bawah tubuh mereka terpisah. Ada yang kehilangan kedua tangan mereka. Bahkan ada salah satu dari mereka yang kehilangan kepalanya. Tapi mereka sama sekali tidak mati. Mereka masih bisa bergerak. Bahkan Vector yang kehilangan kepalanya kembali bangkit dan kembali menembaki Leon dengan membabi buta karena tidak bisa melihat Leon akibat kepalanya yang hancur. Mustahil. Mereka masih hidup. Mereka tidak bisa dibunuh, gumam Leon pelan. Kini dia semakin yakin bahwa para Vector itu memang musuh yang sangat mengerikan, dan mereka adalah makhluk yang pantas disebut sebagai monster pembunuh yang paling mengerikan. Sampai di sini dulu ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.